sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk kuucapkan selamat pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Komaria dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Izinkan saya untuk membuat video jawaban ujian akhir semester pemikiran modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak M. Syarif MPDI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan apa esensi pemikiran Muhammad Arkaun mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam, serta jelaskan apa esensi pemikiran Abed Al-Jabiri mengenai kritik nalar Arab dan nalar Islam. Menurut Arkaun, semua problematika umat Islam ini disebabkan oleh matinya tradisi filsafat yang menyebabkan penerapan tradisi Islam berjalan tanpa adanya investigasi yang kritis. Dia melihat satu kebutuhan yang mendesak atas metode kritik untuk membaca pemikiran Arab atau Muslim. Arkaun mencoba mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut secara kontekstual sesuai dengan situasi kontemporer saat ini. Arkaun mengacu pada ilmu-ilmu sosial, bahasa, dan filsafat yang berkembang saat ini, khususnya di Barat atau Perancis. Sebagai contoh, dia banyak menggunakan teori-teori antropologi karena menurutnya disiplin ilmu ini sangat penting bagi umat Islam. Dengan antropologi, dia berharap dapat memahami dan membandingkan antara celah-celah kenyataan dan cita-cita ideal umat Islam, dan akhirnya dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Yang dimaksud oleh Arkaun ialah penggunaan kebebasan nalar dengan tujuan mengelaborasi visi baru yang koheren dengan cara menyatukan situasi baru yang dihadapi setiap unsur masyarakat dan kehidupan tradisi Muslim. Di sini Arkaun menekankan pentingnya kebebasan dalam arti bahwa Arkaun tidak ingin terkungkung dengan garis yang telah ditetapkan oleh para pendahulu Islam dalam mengaji Islam. Pada saat yang sama, Arkaun tertarik menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh ilmuwan Barat yang sebagian besar adalah ilmuwan Perancis poststrukturalis. Arkaun mendapatkan inspirasi pendekatan sejarah yang menjadi dasar kritik nalar Islamnya dari sejarawan Prancis François Furet. Furet telah berusaha memikirkan secara kritis seluruh tumpukan literatur sejarah mengenai revolusi Prancis yang kemudian melahirkan berbagai literatur, interpretasi, dan penjelasan yang beragam, bahkan saling bertentangan. Menurut Arkaun, keadaan ini serupa dengan Al-Quran dan Islam, di mana teks Al-Quran telah mendorong lahirnya literatur tafsir interpretasi. Dalam kasus revolusi Prancis dan Al-Quran, tumpukan tafsir keduanya menyerupai sebuah lapisan geologis pada bumi. Nalar Islam sebagaimana dimaksudkan Arkaun merupakan sistem Derpelse atau sistem pemikiran yang mengkonstruk Islam. Terima tersebut sangat terkait dengan pemikiran seorang poststrukturalis Prancis bernama Michel Foucault. Menyatakan bahwa setiap zaman mempunyai episteme Yunani pengetahuan tertentu yang merupakan landasan epistemologis bagi zaman itu, dan justru karena adanya episteme tertentu suatu zaman berbeda dengan zaman yang lain. Episteme juga menentukan cara ilmu pengetahuan akan dijalankan. Pengertian nalar yang dimaksudkan oleh Arkaun kurang lebih seperti yang dimaksudkan Foucault dengan impetisme ini. Arab sebenarnya kritik nalar Arab yang dilahirkan oleh Al-Jabiri adalah merupakan aplikasi dan penjabaran dari beberapa ayat yang telah disebut.
Nalar Islam sebagaimana dimaksudkan Arkaun merupakan sistem depense atau sistem pemikiran yang mengkonstruk Islam. Tema tersebut sangat terkait dengan pemikiran seorang poststrukturalis Prancis bernama Michel Foucault. Foucault menyatakan bahwa setiap zaman mempunyai impetusme Yunani atau pengetahuan tertentu yang merupakan landasan epistemologis bagi zaman itu, dan justru karena adanya impetusme tertentu suatu zaman berbeda dengan zaman yang lain. Impetusme yang menentukan cara ilmu pengetahuan akan dijalankan. Pengertian nalar yang dimaksudkan oleh Arkaun kurang lebih seperti yang dimaksudkan Foucault dengan impetusme ini. Nalar Islam sebagaimana dimaksudkan Arkaun merupakan sistem depense atau sistem pemikiran yang mengkonstruk Islam. Tema tersebut sangat terkait dengan pemikiran seorang poststrukturalis Prancis bernama Michel Foucault. Foucault menyatakan bahwa setiap zaman mempunyai impetusme Yunani atau pengetahuan tertentu yang merupakan landasan epistemologis bagi zaman itu, dan justru karena adanya impetusme tertentu suatu zaman berbeda dengan zaman yang lain. Impetusme yang menentukan cara ilmu pengetahuan akan dijalankan. Pengertian nalar yang dimaksudkan oleh Arkaun kurang lebih seperti yang dimaksudkan Foucault dengan impetusme ini. Sebenarnya kritik nalar Arab yang dilahirkan oleh Al-Jabiri adalah merupakan aplikasi dan penjabaran dari beberapa ayat yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, seperti afala ta'qilun, afala tadabbarun. Untuk lebih memudahkan kita memahami pemikiran-pemikiran Al-Jabiri yang terkandung dalam kritik nalar Arab, perlu diketahui lafaz tersebut. Nalar Al-Jabiri terfokus pada nalar Arab, bukan nalar Islam, dengan pertimbangan bahwa ia membatasi jangkauan kritiknya pada tradisi pemikiran yang menggunakan bahasa Arab dan yang lahir dalam lingkungan masyarakat Arab dalam lingkungan geografis yang kultur tertentu. Kritik ini tidak memproyeksikan untuk membangun teologi atau ilmu kalam baru. Artinya, kritik Al-Jabiri ini bukan hanya terfokus pada kritik teologis yang menaruh perhatian besar pada persoalan-persoalan ketuhanan, wahyu, dan aliran kalam, melainkan kritik epistemologi, yakni kritik yang ditunjukkan kepada kerangka dan mekanisme berpikir yang mendominasi kebudayaan Arab dalam babak sejarah tertentu. Konsep nalar yang ditawarkan Al-Jabiri berbeda dengan konsep nalar yang ditawarkan oleh Arkaun, yaitu kritik nalar Islam yang memperluas cakupan kritik nalar Islamnya hingga ke tradisi non bahasa Arab, dan kritik Arkaun adalah kritik teologis yang menaruh perhatian besar pada persoalan-persoalan ketuhanan, wahyu, ortodoksi, dan aliran kalam. Demikian itulah jawaban ujian akhir master pemikiran modern dalam Islam yang telah saya jelaskan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian jawaban tadi ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Hari Sabtu bersih-bersih, pasang bendera, berkibar-kibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika ucapannya panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.